Rapat pleno rekapitulasi pemilu 2024 yang digelar di KPUD Kabupaten Bekasi dan Aceh Timur berlangsung ricuh. Masa pendukung dua calon anggota legislatif meminta KPU menghentikan penghitungan suara yang dinilai syarat dengan kecurangan. Kericuhan terjadi saat berlangsungnya proses rekapitulasi yang digelar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi di salah satu hotel di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Masa dari kedua kubu pasangan calon anggota legislatif melakukan aksi protes di luar ruang rapat pleno. Pihak kepolisian dan TNI yang mengamankan jalannya rapat pleno terpaksa mengevakuasi sejumlah massa yang menggelar aksi protes hingga membuat kericuhan. Massa meminta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi menghentikan rapat pleno rekapitulasi pemilu 2024 yang menghadirkan panitia pemungutan suara Kecamatan Pebayuran. Massa menuding adanya kecurangan dan dugaan penggelembungan suara yang merugikan calon anggota legislatif di dua partai yang berbeda. Pendukung calon anggota legislatif yang melakukan aksi proses meminta KPU Kabupaten Bekasi melakukan hitung ulang suara rekapitulasi C1. Melaporkan hal ini ke Bawaslu, dengan dugaan adanya tindak pidana pemilu yang diduga dilakukan oleh oknum pekerja PPK. Kita sudah laporkan itu dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Namun pada hari ini, pada saat pelaksanaan pleno, tentunya kami juga mengharapkan bahwa proses demokrasi yang hari ini sedang berjalan di negara kita ini berjalan dengan sesuai aturan hukum yang berlaku. Pembacaan setiap pemilihan itu udah dibacain semua. Jadi pas ketika akhir di ada saksi dari PDI menyampaikan apakah kemudian nanti dalam proses di hasil itu bisa boleh ada pembetulan bagaimana yang tertib pernah kita bicarakan gitu kan. Ya ini yang menjadi akhirnya menjadi riak-riak lah yang di belakang. Dengan terjadinya kericuhan, rapat pleno rekapitulasi pemilu 2024 Kabupaten Bekasi terpaksa dihentikan dengan jangka waktu yang belum ditentukan. Sama halnya di wilayah Aceh, perdebatan sengit juga terjadi di rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil perhitungan perolehan suara pemilu tahun 2024 tingkat kabupaten di Aceh Timur, Aceh. Kericuhan terjadi saat saksi dari partai lokal PAS dan saksi partai Golkar protes keduanya tidak terima hasil suara yang diduga tidak sesuai dengan data C1 yang mereka pegang. Keduanya dikeluarkan dari sidang pleno lantaran para saksi meminta agar hasil BA1 yang tidak sesuai dengan data yang mereka miliki untuk diperbaiki langsung dalam rapat pleno. Namun Komisi Independen Pemilihan Aceh Timur menolak untuk melakukan perbaikan dan mengatakan agar para saksi tidak terima untuk mengisi form keberatan untuk diselesaikan secara hukum yang berlaku. Meski diwarnai protes dan kericuhan, namun tidak menghambat jalannya sidang pleno hingga rekapitulasi perhitungan hasil suara pemilu 2024 selesai. Tim Liputan A-News melapor. 5 orang panitia pemilihan kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dinyatakan bersalah atas kasus pelanggaran administrasi pemilu 2024. Berdasarkan bukti dan fakta persidangan, ditemukan adanya perbedaan perolehan suara dalam C hasil dengan lampiran di D hasil. Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dalam persidangan dengan agenda membacakan putusan 5 orang panitia pemilihan kecamatan atau PPK di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dinyatakan bersalah terbukti melakukan pelanggaran administrasi pada pemilu 2024 berupa praktik pemindahan suara Partai Nasdem dan caleg DPR RI Dapil Jabar 2 nomor urut 5 Rajif. Sebelumnya ada 6 PPK yang dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Bandung Barat karena diduga melakukan pergeseran suara dari Partai Nasdem ke caleg DPR RI Dapil Jawa Barat 2 nomor urut 5, yakni Rajif tersebar di 352 TPS. Namun dalam persidangan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan baik pelapor dan terlapor,
Yang terbukti melanggar administrasi hanya 5 PPK. 1 PPK tidak terbukti karena sudah melakukan perbaikan ketidaksesuaian suara dalam rapat pleno tingkat KPU KBP. Pergeseran itu ada, pergeseran itu ada, dan memang juga si pergeseran tersebut bukan pergeseran, mungkin kalau misalkan dari fakta persidangan itu karena memang aplikasi Sirekapnya yang memang belum kekunci lah gitu, ketika hasil pleno itu tidak terkunci dan tidak terkawal juga gitu kan, sehingga ada laporan yang masuk ke kita terkait dengan hasil dari rekapitulasi tingkat kecamatan. Sesuai dengan prosedural gitu ya. Walaupun kami juga sangat menyayangkan ketika ada bukti-bukti tambahan kami memang tidak diterima. Dari sekitar 600 TPS yang kami ajukan, memang hanya sekitar 350 TPS yang memang terbukti gitu ya. Terbukti adanya kesalahan administratif. Dalam kasus ini berdasarkan bukti dan fakta persidangan ditemukan adanya perbedaan perolehan suara dalam C hasil dengan lampiran D hasil di antara Partai Nasdem dengan caleg DPR RI. Dari Bandung Barat, Yono Anyus melaporkan. Jika Anda suka dengan keindahan dan kegiatan yang dapat memacu adrenalin, Anda bisa mengikuti kegiatan SpaceNet seperti yang dilakukan Albert Sultan dan Ladislau di Gunung Kidul, Yogyakarta berikut ini. Sekarang kita mau main permainan berikutnya yaitu SpaceNet. SpaceNet. Dari mana itu Kau namanya? dapat bahasa dari mana itu? Pokoknya begitu sudah. Karena ada net di tengah jurang atau tebing. Sekarang kita sudah pasang pengaman. Tinggal nanti saya sampai di sana. Saya sudah sampai baru nanti Jalan ke sono. senior saya tarik ini kembali terus jam 2 pakai ini lagi. Oke, siap. Jadi gini Tradikers, gue pilih duluan karena gue udah ngincer bisa santai-santai di tengah jaring tanpa gangguan si bule. Gue udah kebayang nih, bakalan jadi momen yang menarik bisa nikmatin matahari tenggelam dari puncak Gunung Purba. Tapi ternyata kayaknya rencana gue nggak segampang yang gue bayangin. Ben, are you okay? Le, asli, ini ngeri banget Le. Ngelihat ke bawah dalam posisi gantung ini bener-bener mompa jantung gue. Lepas tangannya. Udah lepas ya? Tarik. Pance, jangan ditarik. Kasih diam di situ dia. Thanks God, akhirnya gue nyampe juga di jaring tengah. Actually, gue nggak benar-benar siap untuk game kali ini. Tapi demi Tradikers, gue cobain. Apa sih yang nggak buat Tradikers? Tarik, Yo lepas. Tarik yang kencang. Waduh. Kok berasa ada yang nggak beres ya sama tarikan talinya ya? Aduh. Muka biasa saja boleh? Hah? Biasa saja. Ya ini sudah biasa kali aku. Momen pas tarikan tali tersendak benar-benar bikin gue deg-degan parah abis. Goyang kali ini. Ini boleh yang bikin. Ini berat kau. Ayo Le, tenang. Lu pasti bisa. Come on Le, keep calm. Satu karabiner lagi dan lu bisa ke tengah sini Le. Ayo cepet. Pelan-pelan kau Pace. Bawa orang tarik ini. Jadi gini Tradikers, emang gak gampang posisinya untuk ngelepasin pengait kedua yang gue dan bule alamin. Woi, memang boleh. Kau paling andalan sudah. Yang mana? Yang hitam. Pace kau gerak-gerak diam. Oke, siap. Alright Tradikers, jadi di sini itu emang serem gila. Kalau lu ngelihat dari situ sih emang enak banget, tapi kalau lu di sini lu bisa ngerasain sendiri. Gua rasain sendiri itu, wow, 200 meter men. Dan gua cuma masih nyangkut bergantung sama tali Tradikers. ini.
Itu tadi yang gue rasain, gue kesusahan, gue lama di situ karena gue juga nyangkut. Tapi dibantuin, mungkin karena bule lebih berat, lebih susah. Kita usahain, Travel Addict tanpa batas.